Historia Biografi. Lama Dukele, nama ini tidak asing di telinga masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Wajo. Beliau adalah seorang bajak laut Bugis yang tercatat pernah menjadi raja di Kerajaan Wajo. Putra suku Bugis yang dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Berikut fakta menarik di balik sosok Lama Dukele. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Lama Dukele lahir di Wajo. Ayah Lama Dukeleng bernama Lama Teeso atau biasa juga dikenal Laraung Langi, merupakan Arum Peneki. Sementara ibunya bernama Weten Riampa atau biasa juga dikenal Weten Riangka yang merupakan Arung Singkang, yang saat ini dikenal sebagai Sengkang atau ibu kota Kabupaten Wajo. Ibu Lama Dukeleng juga merangkap jabatan sebagai Patola, yakni salah satu dari 3 panglima besar Wajo. Masa kecil Lama Dukeleng banyak dihabiskan pada Istana Arung Matoa Wajo. Menginjak masa remaja, Lama Dukeleng pernah menjadi pembawa puan atau tempat siri bagi Arung Matoa Wajo, Lasa Lewange, Totendri Rua, saat menghadiri upacara pelubangan telinga putri Arum Pone, yaitu Lapatau Matanatika di Cenrana. Ketika beranjak dewasa, Lama Dukeleng juga sering diajak oleh pamannya mengikuti acara sabung ayam. Pernah satu waktu beliau pergi melihat sabung ayam di kerajaan tetangganya Bone. Namun pada waktu itu terjadi ketidakadilan penyelenggaraan acara tersebut, di mana orang Wajo merasa dirugikan karena salah satu orang Bone melemparkan kepala ayam mati kepada Arung Matoa Wajo dan mengenai kepala Arung Matoa. Lama Dukeleng yang melihat tidak menerima hal tersebut dan menikam orang tersebut hingga tewas, dan terjadilah perkelahian di mana perkelahian ini menewaskan 19 orang Bone dan 15 orang Wajo. Setelah perkelahian ini, Arung Matoa Wajo dan Lama Dukeleng beserta rombongan bergegas meninggalkan Cenrana, menyelusuri Sungai Welenae hingga sampai ke kerajaan Wajo karena pasukan kerajaan Bone mengejar Lama Dukeleng. Berselang beberapa hari utusan Bone datang yang meminta agar kerajaan Wajo menyerahkan pelaku penikaman orang-orang Bone di Cenrana untuk diadili. Tetapi Arung Matoa Wajo melindungi Lama Dukeleng dengan berdalih bahwa sang pelaku sudah tidak ada atau pergi dari kerajaan Wajo. Meski begitu, Lama Dukeleng tetap khawatir Bone akan menyerang Wajo hanya demi mencari dirinya. Lama Dukeleng tidak bisa berbuat banyak karena adanya ikrar antara Bone, Sopeng, dan Wajo di Timure pada tahun 1582 bahwa 3 kerajaan ini harus saling mempercayai, sehingga Lama Dukeleng meminta izin kepada Arung Matoa dan Dewan Adat Wajo untuk merantau menambah ilmu dan mencari jati dirinya. Perantauan dan awal menjadi bajak laut. Setelah memutuskan untuk merantau dan menghadap Arung Matoa dan para Dewan Adat, Laten Riwija, Daensi 7 yang juga anggota Dewan Adat berpesan agar senantiasa mengingat negeri Wajo selama perantauan. Lalu Lama Dukeleng ditanya tentang bekal yang dibawa untuk merantau. Beliau pun menjawab, ada 3 bekal yang akan kubawa. Yang pertama, ujung lidahku. Kedua, ujung badiku. Dan ketiga, ujung kelaki-lakianku. Hal ini disebut telu capa, 3 ujung dalam falsafah Bugis. Masing-masing ini disebut bahasa kiasan bagi diplomasi, kekuatan militer, serta jalinan pernikahan yang dianggap sebagai senjata utama bagi perantau Bugis. Lama Dukeleng diperkirakan merantau pada masa akhir pemerintahan Raja Bone Lapatau Matanatika Nyilina Walinoe yang merangkap sebagai Datuk Sopeng dan Rangeng Tua Wajo pada sekitar tahun 1714. Dengan disertai pengikutnya, Lama Dukeleng berangkat dari Paneki menggunakan perahu layar menuju Johor yang sekarang Malaysia. Lentara suku Nawajo memberitakan bahwa Lama Dukeleng bertemu dengan saudaranya bernama Dai Mateko, seorang saudagar kaya raya di Johor. Hal ini membuktikan bahwa lama sebelumnya orang Wajo sudah merambah jauh ke negeri orang. Pada
Pada masa pemerintahan Arung Matoa Lasalewangen menjabat dari tahun 1715 hingga 1736, pedagang Wajo berkembang pesat dengan dukungan komunitas rantauannya di seluruh Nusantara. Karena Lamadu Keleng mengunjungi komunitas-komunitas rantau ini sebelum akhirnya menetap di Pasar Kalimantan Timur. Di pasar tidak butuh lama untuk menjadi salah satu orang paling berpengaruh dan perniagaan dan politik, hingga mampu menikahi putri dari penguasa pasar. Tetapi kemudian perselisihan terjadi antara Lamadu Keleng dengan keluarga besar bangsawan pasar, pecah menjadi perang pada pertengahan tahun 1720-an. Penguasa pasar dipaksa turun dari kekuasaannya dan Lamadu Keleng mendaulat dirinya sebagai Sultan Pasar, dan keluarga bangsawan pasar mengungsi di Kutai. Setelah itu, pasukan Lamadu Keleng mengirim pasukannya menyerang Kutai. Karena kerajaan Kutai menolak dan menguasai Kutai, masyarakat Kutai pun lari ke gunung, dan yang tersisa ditawan serta kota Kutai dibakar oleh pasukan Lamadu Keleng. Lamadu Keleng juga bergiat menyokong komunitas-komunitas rantau Wajo di Kalimantan Timur. Menurut tradisi, Lamadu Keleng merupakan pendiri kampung Bugis Samarinda di tepi wilayah muara Sungai Mahakan yang strategis. Dari Sultan Kutai, beliau memperoleh hak monopoli atas barang-barang ekspor dari pedalaman seperti emas, rotan, madu, hingga kapur barus dan hasil laut seperti cangkang penyu dan teripang. Komunitas Bugis Samarinda juga memperolehkan monopoli atas impor beras, garam, rempah, kopi, tembakau, besi, senjata api, hingga budak. Masyarakat Wajo di Kutai bahkan diperbolehkan memiliki pemerintah sendiri dengan seorang pemimpin yang digelari Pua Adu serta sebuah dewan perwakilan yang beranggotakan para nahkoda dan pedagang kaya raya. Daim Mateko Andi Lamadu Keleng juga mempunyai hubungan baik dengan Raja Kecik dari Minangkabau. Bahkan saling membantu ketika Daim Mateko diserang oleh Topas Sarai, yaitu Paman Arum Pone Batari Toja dan pemukul mundur pasukan Topas Sari. Lamadu Keleng yang mengetahui bahwa adiknya diserang tidak tinggal diam dan menyergap pasukan Topas Sari di Taboni di Kalimantan Selatan. Kolaborasi kakak beradik tidak hanya menunjukkan rekatnya persaudaraan mereka, tapi juga sentimen permusuhan mereka terhadap Bone yang tetap bertahan bahkan dalam perantauan sekalipun. Dalam pertempurannya, Lamadu Keleng dibantu oleh seorang kapitan laut bernama Toasa. Toasa juga memimpin pasukan Lamadu Keleng dalam menyerang kerajaan Kutai serta penyerangan ke Banjarmasin pada tahun 1730, walaupun armadanya dipukul mundur. Setelah kegagalan ini, Toasa pun sempat bercekcok dengan Lamadu Keleng dan berpisah dan Toasa menetap di Mandar. Namun pada sekitar tahun 1735, Lamadu Keleng dan Toasa telah bergabung dan menyerang pulau-pulau di sekitar Makassar dan membakar pemukiman di sana. Kehadiran armada Lamadu Keleng di pesisir Sulawesi meresahkan Belanda, sehingga mereka mencoba menghadangnya di tengah laut. Tapi kecerdikan Lamadu Keleng hingga berhasil lolos dari Belanda, dan dikarenakan peristiwa tersebut, Lamadu Keleng dijuluki sebagai bajak laut Bugis. Kembalinya sang bajak laut ke Wajo. Melemahnya hegemoni Bone di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-18 membuat Wajo mampu memperluas jaringan perdagangannya. Utusan Arung Matua Wajo yang menemui Lamadu Keleng untuk kembali ke tanah air, karena Wajo sudah siap secara finansial maupun militer bila mesti menghadapi Bone. Walaupun begitu, berbagai riwayat juga menyebutkan Lamadu Keleng pulang atas keinginan sendiri karena beliau sudah mampu memimpin di perantauan. Lamadu Keleng berangkat menuju Sulawesi beserta sejumlah besar pasukan dari pasar pada Desember 1735. Beliau tiba di perairan Majene disertai 40 kapal, dan Toasa terlibat konflik dengan Arung Lipukasi dari Tanete serta Maradia Balanipa, tapi dipukul mundur dan Lamadu Keleng tidak kehabisan akal. Beliau bersama Toasa mengepung Binua dan memenangkan pertempuran di Mandar setelah pengepungan selama 75 hari. Sebagai pembalasan atas penyerangan terhadap Toasa, Lamadu Keleng pun merampas harta orang-orang Binua serta menyerang pemukiman di sana hingga membakarnya. Setelah
Setelah itu Lamadukeleng menuju Sabutung dan menyerang 2 pulau di sekitar Makassar pada bulan Maret. Kemudian beliau meneruskan perjalanan hingga tiba di Bone melalui Sungai Cenrana yang dikuasai Bone menuju Wajo tapi tidak diperbolehkan masuk. Lamadukeleng menuju utara Doping di pesisir timur Wajo. Di sana beliau menunggu selama 40 hari untuk diperbolehkan turun dari kapal bersama 40 pasukannya pada Mei 1736. Lamadukeleng kemudian berangkat menuju ke Sengkang dan mendapatkan banyak pengikut dalam perjalanannya sebanyak 500 orang ketika sampai di Sengkang. Persekutuan Teluk Pocoe kemudian mengadakan sidang Tosora untuk membahas tuduhan kejahatan yang diajukan Bone terhadap Lamadukeleng. Tetapi beliau kemudian dibebaskan dari segala tuduhan setelah menyampaikan pembelaannya. Akhir hayat sang raja. Atas permintaan Arung Matoa Laselewange, Lamadukeleng berangkat meninggalkan Sengkang. Beliau pun menuju Paneki dan dilantik sebagai Arung di sana. Beliau kemudian meminta orang-orang Bone meninggalkan wilayahnya sehingga memicu konflik terbuka. Pasukan Bone pun mengepung Paneki untuk menangkap Lamadukeleng. Berita pengepungan ini sampai di Goa pada tanggal 5 Juli 1736. Konflik semakin meluas ketika Bone tidak hanya menyerang wilayah Paneki saja, tetapi juga membakar pemukiman di wilayah Wajo yang lain. Aksi ini menyulut kemarahan orang-orang Wajo, sehingga banyak di antara mereka yang turut membantu Lamadukeleng melawan pasukan Bone. Pada saat yang sama, Belanda yang merupakan sekutu utama Bone mesti menghadapi pemberontakan di wilayah Masuru yang dipimpin oleh Karaem Bonto Langkasa, sekutu dekat Lamadukeleng dan Arung Kaju. Perhatian Belanda pun terpecah, meski mereka tetap membantu Bone dengan mengirimkan persenjataan serta sekelompok kecil pasukan di wilayah pimpinan Kapten Statement dan berhasil memukul mundur Bone dan Belanda. Tidak banyak sumber yang mencatat tentang apa penyebab kematian Lamadukeleng. Beliau meninggal pada tahun 1770 dan makamnya bisa ditemui di kota Sengkang. Berkat jasa-jasanya melawan Belanda, Lamadukeleng dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 109/PK tahun 1998 pada tanggal 6 November 1998. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.